Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami pada acara Integritas, informasi tentang demokrasi berkualitas. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita kali ini yang sangat profesional dan sangat berpengalaman sekali, yaitu Bapak Oki Pitoyo Laksono. Ya, selamat siang Mas Yudi, selamat siang sahabat Bawaslu. Baik. Gimana kabarnya Bapak Oki Pitoyo? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, Indonesia Tunggu, Indonesia Tangguh. Dan saya ucapkan pula hari ulang tahun Bawaslu se-Indonesia yang ke-3. Selamat ulang tahun Bawaslu se-Indonesia yang ke-3. Menginjak langsung ke tema selanjutnya, yaitu tentang adjudikasi proses penyelesaian sengketa pemilu. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, dalam proses penyelesaian sengketa pemilu nih ada beberapa tahapan. Di antaranya itu ada adjudikasi. Adjudikasi itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi menyambung dari podcast kita yang sebelum-sebelumnya, bahwa sesuai dengan tema pada siang hari ini kita mencoba menyampaikan tentang adjudikasi dalam permohonan sengketa proses pemilu. Pertanyaan Mas Yudi tadi, bahwa adjudikasi merupakan suatu cara penyelesaian konflik antara dua pihak yang melalui pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini menurut undang-undang diberi kewenangan, diatur oleh undang-undang untuk bisa memberikan suatu putusan yang sifatnya mengikat. Nah, itu inti dari suatu tahapan adjudikasi, kira-kira begitu. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk biar sahabat Bawaslu di rumah tahu nih, undang-undangnya itu nomor berapa ya Pak? Ya, jadi sebagaimana dasar hukum atau payung hukum kita mengacu pada Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nomor 7 Tahun 2017. Tepatnya kewenangan ini ada di pasal 469. Pasal 469. Jadi Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan permohonan sengketa, nantinya bisa memberikan suatu putusan yang sifatnya bersifat mengikat. Begitu Mas. Baik. Berarti adjudikasi itu sendiri dilaksanakannya itu ketika ada sengketa dalam pemilu gitu ya Pak ya? Iya, pasti. Itu karena ada suatu keniscayaan ketika ada suatu sengketa, salah satu pihak merasa dirugikan kepentingannya, dia bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu. Dan ini Bawaslu akan memeriksa, kemudian pada akhirnya yang memberikan suatu putusan. Begitu Pak. Kalau
ada sengketa nih yang mengajukan permohonan apa aja sih yang harus tersedia dalam permohonan pemohon itu sendiri? Jadi ketika pihak yang mengajukan permohonan ketika dia belum mengetahui seluk-beluknya apa yang harus dipersiapkan dalam rentang waktu yang ditentukan, karena ada batas waktunya Mas, ketika putusan sebagai wijaan objek sengketa itu dalam waktu tertentu dia harus segera mengajukan. Nah, sebelum waktu itu daluarsa, dia harus sudah mengajukan permohonan tersebut kepada Bawaslu. Dia bisa mencari informasi, dia mencari tahu apa-apa saja yang harus disampaikan dalam suatu permohonan. Jadi pertama yang harus disampaikan dalam suatu permohonan, pertama adalah permohonan itu harus mencantumkan identitas dari pemohon. Mencantumkan identitas dari pemohon. Nama, kemudian alamatnya harus benar-benar harus betul, ya. Kemudian nomor HP dan faksimili, nomor HP atau mungkin email ya sekarang. Kemudian dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain tentang kependudukan. Itu wajib ya, yang disyaratkan dari sisi seorang pemohon. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam permohonan dia harus mencantumkan identitas dari termohon. Pemohon, kemudian termohonnya juga harus jelas, namanya, alamat, kemudian juga kalau bisa nomor HP dan sekalian alamat yang bisa dihubungi. Kemudian yang ketiga adalah uraian jelas tentang kewenangan dari Bawaslu. Ketika dia mengajukan suara permohonan, dia sampaikan tadi apa kewenangan dari Bawaslu supaya tidak ada itu menyangkut dari kompetensi, Mas. Kompetensi dari Bawaslu, bahwa Bawaslu berwenang untuk mengadili, memutus perkara ini, yaitu berdasarkan tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Disampaikan di situ uraian jelas mengenai kewenangan Bawaslu dalam memeriksa sampai nanti memberikan putusan yang bersifat mengikat. Selanjutnya adalah kedudukan hukum pemohon. Sebagai apa ya kedudukan hukum dia sebagai pemohon? Dia sebagai peserta pemilu misalkan. Dia adalah sebagai pasangan calon. Tetapi sebagai pasangan calon ternyata dia tidak lolos dalam masa pendaftaran tadi. Karena apa? Karena kan dia tidak memenuhi syarat dukungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu oleh termohon dia tidak diluluskan. Oleh karena itu dia harus mencantumkan itu. Kedudukannya sebagai apa? Dia sebagai sebagai pihak yang berusaha mengikuti proses pemilihan umum, tetapi oleh penyelenggara pemilu dalam ini KPU dia tidak lolos, ya, dia merasa dirugikan. Jadi dia harus mencantumkan kedudukan hukumnya. Selanjutnya dia harus mencantumkan sebagai pemohon, dia harus mencantumkan kedudukan hukum dari termohon. Yaitu hukum sebagai apa? Sebagai penyelenggara pemilu. Dalam ini KPU ternyata menurut dia merasa dirugikan oleh adanya tindakan dari KPU tersebut. Itu harus jelas, Mas. Kemudian yang ada lagi, Mas, supaya ini runtut ya, uraian jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Tenggang waktu menjadi sangat penting. Kita sampaikan jangan sampai ada daluarsa dalam waktu selama 3 hari dia sudah harus memenuhi tenggang waktu itu. Tadi misalnya dia sama sekali tidak mengetahui apa syarat-syaratnya apa saja. Dia bisa berkomunikasi, mencari tahu, konsultasi apa saja syaratnya di kantor Bawaslu, bisa melalui email, melalui apa, supaya ketika dalam tenggang waktu ini tidak ada proses bolak-balik, ada kesalahan kurang lengkap atau dalam. Dia harus memenuhi itu. Uraian jelas mengenai tenggang waktu. Jadi dalam permohonan itu bahwa dia sampaikan permohonan saya masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh undang-undang. Artinya harus tepat waktu ya Pak ya? Iya, dalam misalnya dia ternyata bisa memenuhi baru 5 hari, kan berarti tidak bisa memenuhi dalam dia sudah daluarsa, tidak memenuhi. Ya, ada lagi, Mas. Jadi selain tenggang waktu, penting adalah
pokok permohonan harus disebutkan secara lengkap dan jelas objek sengketanya. Objek sengketanya yaitu adalah SK surat keputusan dari penyelenggara pemilu atau berita acara dari penyelenggara pemilu. Itu harus lengkap di situ ya. Kemudian juga kepentingan langsung dari pemohon yang dirugikan oleh termohon. Itu harus disampaikan kepentingan langsungnya. Dia digugurkan karena tidak memenuhi syarat bla 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 bla. Nah, itu. Dua lagi Mas, kemudian ada alasan permohonan berupa fakta yang sesuai dengan uraian bukti yang akan diajukan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah petitumnya. Petitum adalah apa yang dimohonkan. Dia pengen memohon apa dari penyelesaian sengketa ini? Satu, memohon supaya permohonan seluruhnya, ya kan? Kalau biasanya sebagai pemohon dia pengen seluruhnya dikabulkan. Kemudian yang berikutnya dia ingin untuk supaya penyelenggara pemilu atas SK-nya tersebut, atas berita acaranya dianggap tidak sah, ya, karena mengandung cacat menurut pemohon apa. Nah, kira-kira seperti itu Mas. Jadi yang terakhir adalah petitumnya menjadi sangat penting dalam apa saja yang harus disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya. Itu Mas Yudi. Oke, baik. Jadi apa yang harus tersedia dalam permohonan pemohon? Nah, itu yang dijelaskan oleh Bapak Oki Pitaya Laksana tadi. Termasuk harus melengkapi identitas diri dan harus tepat waktu dalam pengajuan permohonan. Nah, itu yang harus kita ketahui teman-teman. Selanjutnya ini Bapak, apa sih yang harus tersedia dalam jawaban termohon itu sendiri? Ya, jadi setelah kita mengajukan permohonan nanti ya, jadi apa yang disampaikan dalam suatu permohonan tadi sudah saya sampaikan, saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah apa yang harus tertuang dalam suatu jawaban termohon. Ya. Prinsip yang harus diketahui adalah dalam suatu jawaban termohon kurang lebihnya sama, harus memuat identitas dari termohon, nama, alamat, kuasa hukumnya, kemudian nomor telepon atau email atau faksimil, kemudian tenggang waktu mengajukan jawaban termohon. Ya. Ketika dia sudah menerima dengan patut, ya, dia menerima dengan patut surat dari pemberitahuan ini adanya suatu permohonan penyelesaian sengketa, dia harus segera mengajukan suatu permohonan suatu jawaban termohon. Jadi ketika sudah disampaikan bahwa sidang adjudikasi akan dilaksanakan setelah sebelumnya mediasi dianggap gagal, otomatis sidang adjudikasi segera dilaksanakan. Sidang adjudikasi yang pada hari pertama adalah pembacaan dari permohonan tadi ya, dibacakan lagi. Si termohon dianggap sudah membaca, jadi tidak bisa dia meminta waktu lagi karena dalam rentang 12 hari ini sidang harus sudah diputus. Setelah sudah diputus, terus mediasi, tadi permohonan harus sudah dianggap membaca tadi, sudah dianggap membaca, kemudian dia harus sudah siap dengan jawaban termohon. Itu tadi memuat nama, identitas, tenggang waktu jadi penting. Yang berikutnya adalah kedudukan hukum dari termohon. Kedudukan hukum dalam pemilu ini dia sebagai penyelenggara pemilu, dalam kenapa dia diajukan suatu permohonan penyelesaian sengketa, karena dia dianggap sebagai pihak yang mengeluarkan putusan, di mana putusan itu yang merugikan kepentingan dari pemohon. Ya. Kemudian jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon. Yang terakhir adalah petitum sama. Petitumnya kan tentu saja berlainan ketika pemohon memohon untuk
dikabulkan seluruhnya, tentu sebaliknya petitum dari termohon biasanya lazimnya itu kan memohon untuk menolak semua. Nah, kemudian sebelumnya penting diketahui, Mas. Biasanya ada satu dan lain hal dari pihak pemohon merasa ingin memperbaiki dari permohonannya. Nah, ada yang ingin dilengkapi atau diperbaiki. Itu adalah diizinkan selama jawaban termohon belum dibacakan. Jadi tetap meminta persetujuan dari termohon ada perbaikan permohonan untuk melengkapi, penyesuaian atau dan sebagainya. Sepanjang jawaban termohon tadi belum dibacakan, permohon oleh majelis adjudikasi akan diperdengar. Tapi kalau jawaban termohon sudah disampaikan, kemudian dari pihak pemohon ingin memperbaiki, itu tidak diperkenankan. Kira-kira alurnya seperti itu, Mas Yudi. Andai kata nih Pak, kalau misalkan pemohon tidak mendapatkan beberapa informasi dari identitas termohon, itu bagaimana Pak? Ya, bisa saya sampaikan, kita setback ke belakang sebentar ya. Jadi ada tahapan ketika dia sudah merasa dirugikan nih, loh saya kok nggak lolos, dia wajib mencari tahu ya, dia wajib mencari informasi kepada Bawaslu ya. Kemudian misalkan dia tidak tahu tentang nama, tentang alamat, dia wajib mencari tahu gitu. Kalau harus datang ke Bawaslu ya Pak? Iya, atau dia kan banyak kemudian ya dari internet, misalnya alamat KPU-nya siapa, pihaknya siapa saja, kemudian dia wajib mencari tahu ya. Zaman sekarang saya kira tidak terlalu sulit ya untuk mencari tahu tentang penyelenggara pemilunya, kedudukannya di mana, kemudian ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan lain sebagainya. Itu Mas. Jadi begitu sahabat Bawaslu, ketika kita tidak mendapatkan informasi tentang identitas termohon, jadi kita bisa datang ke Bawaslu atau ke KPU. Berkonsultasi atau mencari informasi. Jadi selanjutnya ini Pak, terkait tahapan pembuktiannya. Yeah. Nah, tahapan pembuktiannya itu apa saja sih yang dimaksudkan pada alat buktinya pemohon itu sendiri? Iya. Jadi sebelum kita ke tahapan pembuktian, jadi tadi kita bicara tentang permohonan dari pemohon, kedua tentang jawaban termohon. Bisa jadi terjadi suatu kondisi ada pihak terkait. Nah, ini Mas Yudi dan sahabat itu perlu tahu pihak terkait. Saya ingatkan lagi ya yang review podcast saya sebelumnya. Pihak terkait adalah salah satu pihak yang berpotensi merasa dirugikan akibat adanya permohonan ini. Misalkan Partai A merasa tidak diloloskan, kemudian karena suatu hal dia merasa kekhawatiran, jangan-jangan imbasnya ke partai saya, partai B merasa khawatir, dia bisa menjadi pihak terkait. Kira-kira begitu Mas, dia bisa menjadi pihak terkait, kemudian bisa memberikan penyampaiannya tentang jawaban dari pihak terkait. Saya merasa ada potensi merugikan dia, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sebelum pembuktian ada pihak-pihak yang harus dipikirkan kepentingannya, itu tadi pihak terkait. Jadi menginjak tadi pertanyaan Mas Yudi tentang acara pembuktian. Acara pembuktian adalah dari pihak pemohon wajib untuk, jadi kalau di dunia hukum itu ada barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan buktimu itu apa gitu. Oke, berarti dalam tadi pertanyaannya
Tahapan pembuktian adalah satu, pengesahan alat bukti. Pengesahan Alat bukti. Alat buktinya sudah dikonsultasikan dulu tadi ketika dia mengajukan permohonan ya. Ya. Mungkin Mas Yudi lihat podcast kita bulan lalu kan. Oke. Ya, dikonsultasi apa saja, objeknya apa, SK dan BA, fotokopi, kemudian dileges misalkan. Tadi KTP juga dan lain sebagainya harus tadi ya. Pengesahan alat bukti hanya dileges ke kantor pos pusat. Kantor Pusat di tiap-tiap kabupaten kota. Itu yang pertama. Ya. Kemudian ada satu lagi 4 rangkap ya, terdiri dari 1 kopi dan asli. Jadi 1 kopi asli. Kopi dari asli yang dibubuhi materai. Kemudian 3 rangkap dalam bentuk dokumen digital dalam format Word. Ya, nanti dikemas dalam CD ya, nih misalkan tadi permohonannya misalnya Word-nya tadi dikemas dalam 1 kepingan CD ini disampaikan. Artinya pihak sekretariat Bawaslu nggak ngetik lagi, tapi tinggal masukkan permohonannya. Nanti pihak termohon juga gitu, nanti disampaikan dalam tinggal ngopi, nanti disampaikan, nanti dijadikan satu dalam suatu putusan akhir, kira-kira begitu. Yang kedua adalah jenis-jenis dari alat bukti. Kalau kita bicara dari pembuktian tadi kan tentang pengesahannya, leges, kemudian rangkap 4 tadi ya. Ya. Jenis alat bukti yang pertama adalah surat. Surat adalah surat keputusan atau berita acara, itu tentang surat. Kemudian juga dokumen tertulis lainnya. Selanjutnya keterangan pemohon dan termohon disampaikan dalam sidang adjudikasi. Surat, kemudian keterangan saksi-saksi. Itu keterangan saksi kan dia dihadapkan ke sidang adjudikasi, dengan keterangannya dicatat oleh notulen dan perisalah, itu nanti akan disampaikan dalam suatu putusan. Jadi ada keterangan dari saksi. Kemudian apa keterangan dari saksi? Sebelumnya adalah keterangan dari pemohon dan termohon, itu wajib didengarkan. Keterangan dari pemohon, kenapa kamu mengajukan permohonan. Kemudian dari keterangan dari termohon, bagaimana tanggapan dari termohon menanggapi permohonan dari pemohon. Dia harus didengar keterangannya. Dia bisa, mungkin saja dia menerima, yang jelas dia biasanya lazimnya dia akan menolak karena merasa dia sudah sesuai dengan prosedur dari regulasi. Kemudian yang berikutnya adalah keterangan saksi adalah yang mengalami, melihat, mendengar suatu peristiwa yang terjadi. Dia melihat bagaimana perjalanan dari SK tersebut. Kemudian waktunya kapan, dia harus sampaikan itu di depan sidang adjudikasi, yang akan dicatat. Syarat saksi, dia harus berusia 17 atau sudah pernah kawin, menikah ya. Umur 17 iya, sudah pernah kawin. Iya, 17 minimal 17 ya, atau belum 17 tapi 14 tahun dia sudah nikah, dia bisa didengar. Bisa. Jadi dia harus wajib minimal 17 tapi umur 13, 14 tapi sudah pernah nikah, tapi dia mengetahui, mendengar dan melihat peristiwa itu. Artinya berarti kalau umur 17 itu umur minimal ya, menjadi saksi. Ya. Jadi selanjutnya adalah tidak ada hubungan darah, kemudian berakal sehat ya secara rohani, kemudian paling sedikit 2 orang. Paling sedikit 2 orang. Jadi syarat pemohon mengajukan saksi, syarat termohon mengajukan saksi adalah minimal 2 orang ya. Kalau di dunia hukum terkenal ada game 1 saksi bukan saksi. Jadi kalau pemohon hanya mengajukan 1 saksi, saksinya ada 1, hakim otomatis tidak akan menerima. Ya, mungkin didengar tapi tahu sendiri gitu kan. Kok hanya 1? Makanya syarat untuk mengajukan saksi adalah 2 orang, minimal 2 orang. Ya, mungkin tadi melihat sendiri, mendengar sendiri. Selanjutnya selain saksi juga didengar ahli, ya kan? Apakah
benar-benar objek yang disengketakan ini memberi dampak merugikan kepada pemohon. Ya, dan kita wajib mendengar kepada ahli. Ahli bisa diajukan oleh pemohon, bisa diajukan pula oleh pemohon. Ya, kira-kira begitu Mas Yudi. Jadi kesimpulannya nih Pak, yang ditulis dari pemohon terhadap termohon itu apa sih Pak? Iya. Jadi setelah melalui tahapan ya adjudikasi jawab jinawab tadi, jawab jinawab ya. Jawab jinawab ya Pak. Iya, itu bahasa yang lazim. Bahasa yang lazim. Iya, jawab jinawab artinya pemohon mengajukan permohonannya, ada jawaban dari termohon, kemudian tahapan keterangan termohon, keterangan saksi, keterangan ahli, dan selanjutnya adalah mendengar kesimpulan dari para pihak, pemohon maupun termohon. Kesimpulan artinya konklusi. Dari tahapan sidang judikasi ini, menurut pemohon semakin meyakinkan bahwa permohonan kami wajib dikabulkan misalkan. Tetapi dari sisi termohon, kesimpulan atau konklusinya adalah memohon pada majelis adjudikasi dengan fakta-fakta persidangan menurut termohon tidak terbukti bahwa memang apa yang sudah disampaikan oleh termohon benar menurut regulasi bla bla bla. Oleh karena itu pada pemohon pada majelis adjudikasi untuk menolak seluruhnya. Artinya menolak seluruhnya atas apa yang disampaikan oleh pemohon. Jadi inti-inti dari kesimpulan itu harus termuat oleh pihak pemohon tadi sedikit hampir sama dengan permohon tadi, identitas, tentang jawaban permohonan, pembuktian, pokok kesimpulan, bukti termohon. Jadi dia harus menganalisa. Menurut kami bukti ini membuktikan bahwa kami telah dirugikan misalkan. Nah, itu harus dia sampaikan bukti ini menurut kami membuktikan ada kerugian. Jadi dari si termohon. Kemudian kutipan keterangan saksi. Jadi bisa jadi notulennya kurang lengkap mencatat, tapi bisa terbaca dari pemohon dan termohon. Oh, kutipan dari saksi seperti ini. Nanti akan direview dalam suatu putusan akhir oleh majelis. Ya. Kemudian yang kesimpulan pokok dan hal-hal yang dimohonkan ya. Itu harus tertuang dalam kesimpulan atau konklusi dari para pihak. Kemudian sama juga kesimpulan yang harus tertulis oleh pihak termohon kurang lebih sama gitu. Harus memuat fakta-fakta persidangan dimohonkan sampai hal-hal yang dimohonkan oleh baik pemohon atau termohon. Kira-kira begitu Mas Yudi. Artinya nanti ketika semua syarat, semua saksi dan semua alat bukti itu sudah lengkap, ketika nanti diajukan di dalam majelis persidangan, nah seperti itu bagaimana, apakah itu sudah bisa diputuskan ketika sudah lengkap gitu Pak? Iya, jadi tadi tahapannya kalau sidang adjudikasi ya, yang tadi jawab jinawab, kemudian pembuktian, alat-alat bukti dari pihak pemohon maupun termohon. Tahapan selanjutnya nanti adalah pembacaan putusan. Jadi majelis akan dari hasil yang sudah direview tadi, berdasarkan yang sudah dicatat oleh notulen, perisalah dan unsur sekretariat, sampaikan kepada majelis. Jadi asisten majelis, sekretaris majelis sampaikan kepada majelis. Majelis akan bermusyawarah atau bersidang berdasarkan apa-apa yang sudah
dilaksanakan dalam suatu sidang adjudikasi, fakta-fakta persidangan adjudikasi nanti akan wajib tertuang dalam suatu naskah putusan. Jadi semua harus memuat, Mas. Permohonan pemohon harus termuat dalam putusan. Jawaban termohon harus termuat dalam putusan. Kemudian tadi keterangan saksi baik pemohon atau termohon. Selanjutnya keterangan ahli yang memperkuat keyakinan dari hakim sebelum memutusnya. Oh, memang benar yang dilakukan oleh pihak termohon sebagai penyebab, atau memang benar ada unsur kerugian ya dari pihak pemohon sehingga dia merasa dirugikan. Semua itu harus termuat, termaktub di situ supaya memberikan keyakinan pada majelis adjudikasi. Jadi sahabat Bawaslu, untuk adjudikasi sendiri itu dalam proses penyelesaian sengketa kita harus melengkapi semuanya. Dan ketika sudah kita lengkapi dari identitas pemohon, termohon, terus melengkapi data dan alat bukti dan serta notulensi, kita ajukan ke majelis sidang, itu bisa ditindaklanjuti oleh ketua sidang. Seperti itu, Bapak ya? Ya, gitu. Jadi untuk terakhir nih Pak, untuk pembacaan putusan itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi rangkaian dari tahapan sidang adjudikasi yang terakhir yang ditunggu-tunggu oleh para pihak itu adalah pembacaan putusan. Pembacaan putusan. Ya, jadi yang harus dimuat di situ adalah memuat suatu pertimbangan majelis. Ya, jadi tidak langsung endingnya adalah putusan akhir yang menghukum atau membatalkan atau apa, tapi harus termuat pertimbangannya, menimbang dan sebagainya, itu harus termuat di situ. Kemudian tenggang waktu pengajuan permohonan, objek sengketa, kedudukan hukum dan kewenangan Bawaslu, itu semua harus termuat dalam putusan. Ya, jadi manakala itu tidak termuat, itu menjadikan putusan itu tidak kurang memuaskan, ya, kurang pertimbangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembacaan putusan dibaca oleh ketua majelis, dilanjutkan bergantian dengan anggotanya. Jadi jangan semua dibaca oleh ketua majelisnya, padahal itu berlembar-lembar misalkan, kasihan ketuanya. Jadi saling bergantian. Ya, ketua majelis membuka, kemudian pertimbangan siapa sampai akhirnya putusannya seperti apa. Kemudian yang terakhir dalam pertimbangan sampai akhirnya prinsipnya amar putusan dibacakan oleh ketuanya. Jadi kan pertama dibuka oleh ketua majelis, tengah-tengah bergantian ketua majelis dan anggota. Yang terakhir endingnya pembacaan amar putusan oleh ketua majelis. Itu wajib, Mas. Jadi nggak bisa diwakilkan oleh anggota, tapi amar putusannya oleh ketua majelis. Oleh ketua majelis. Ya. Yang ketiga adalah jenis putusan. Ini perlu diketahui ya. Jenis putusan adalah yang pertama adalah menolak permohonan pemohon ketika majelis dalam pertimbangannya dengan keyakinan penuh ini memang memenuhi unsur bahwa termohon sudah benar. Artinya dengan tidak ragu-ragu lagi majelis hakim memutuskan untuk menolak seluruhnya. Kemudian bisa jadi jenis putusan yang berikutnya, Mas, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Ya, itu yang dua tadi. Jadi menolak seluruhnya, ini mengabulkan permohonan untuk permohonan pemohon sebagian. Jadi ada sebagian yang dikabulkan dalam putusannya. Yang ketiga adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi kalau tadi sebagian, ini seluruhnya dikabulkan pemohon. Jadi tadi yang saya sampaikan adalah tahapan akhir dari suatu sidang adjudikasi adalah pembacaan putusan. Kira-kira begitu, Mas Budi. Sahabat Bawaslu, untuk
terkait adjudikasi dari proses awal penyelesaian sengketa bisa dilihat di channel Bawaslu Kota Semarang dari episode yang pertama dan sampai hari ini terkait adjudikasi. Terakhir nih Pak, terkait ini kan kita menginjak pada bulan Agustus, yaitu pada kemerdekaan, Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, ini bajunya Mas Yudi juga Pak, baju pejuang ini ya. Ini kita temanya tema patriot. Iya. Ini Mas Yudi juga pecisnya merah Pak, putih. ini ada pin Indonesia. Ya, saya Pak. juga saya nih, sangat cinta dengan Garuda. Indonesia Pak. Iya. Terus untuk ini Pak, apa sih yang ingin disampaikan nih? Ingin disampaikan pada hari ini, tepatnya kita merasakan nasionalisme selama 76 tahun ini. Iya. Jadi yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa kita mengajak kepada sahabat Baul semua, seluruh Indonesia terutama, kita wajib bersyukur bahwa kita dianugerahi suatu kemerdekaan, di mana dalam suasana kemerdekaan kita wajib mengisinya, dengan di dalam pembangunan di segala bidang kita harus wajib mengisinya. Terutama dalam konteks kita sebagai penyelenggara pemilu, kita mengajak kepada semua pihak untuk membangun suatu kehidupan demokrasi yang lebih baik, Mas. Demokrasi yang berkualitas, ya, dari tahun-tahun kita diharapkan semakin berkualitas, juga dengan kewenangan Bawaslu dalam hal ini, terutama dalam penyelesaian sengketa, sehingga para pihak merasa kemana dia harus ketika dia merasa dirugikan, dia ada jalannya, ada tempatnya. Oleh karena itu harapan saya di masa-masa kemerdekaan ini kita wajib mengisi harapan saya dengan suatu pembangunan demokrasi yang lebih baik, kemudian demokrasi yang berkualitas. Pada akhirnya apa tujuan dari pemilihan umum itu sendiri? Demokrasi baik, memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas sesuai dengan cita-cita dari rakyat Indonesia, memilih wakil-wakil dari masyarakat, memilih wakil-wakil dari masyarakat yang benar-benar representasi dari masyarakat itu sendiri, bisa dipercaya mewakili kehidupan dari masyarakat. Jadi kira-kira begitu Mas Yudi harapan saya, terutama dalam bulan kemerdekaan ini untuk Republik Indonesia. Dan untuk selanjutnya, apakah ada kata-kata untuk ulang tahun Bawaslu se-Indonesia yang ketiga ini, Pak? Iya, kita juga bersyukur di tahun yang ketiga untuk Bawaslu Kabupaten Kota semakin ada penguatan secara kelembagaan. Ketika dulu kita nggak punya kewenangan dalam penanganan pelanggaran misalkan, dengan Undang-Undang No. 7 2017 kita punya penguatan kelembagaan dalam penanganan pelanggaran misalkan. Dalam pengawasan juga seperti itu. Kita punya penguatan dalam kewenangan kabupaten kota. Kemudian dengan kedudukan Bawaslu Kabupaten Kota yang permanen sejak 2018, kita sampaikan kewenangan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kota yang pada tahun ini kita akan selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun. Iya, kita harapkan kualitas demokrasi kita, terutama sebagai lembaga Bawaslu, bisa ditingkatkan menjadi harapan dari masyarakat pencari keadilan pemilu. Itu Mas Yudi. Baik. Jadi yang perlu diketahui teman-teman bahwa ulang tahun Bawaslu yang ketiga itu tepat pada 15 Agustus selama 3 tahun ini. Jadi selisihnya memang 2 hari dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seperti itu Bapak Oki. Betul Mas Yudi. Untuk terakhir terima kasih Bapak Oki Pitayulaksono, Ya. sehat selalu. Ya, betul Mas Yudi.
Oke. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, salam integritas. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.